ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perpu. Pasti sudah dengar kebijakan baru yang lagi ramai sekarang kan? Yap, yaitu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja alias Perpu Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja ini baru saja diterbitkan oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022 lalu. Pemerintah mengatakan Perpu Cipta Kerja diterbitkan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global. Tapi ternyata setelah Perpu ini diterbitkan, justru membuat masyarakat ramai menolak Perpu ini. Memang apa aja sih poin penting dari Perpu Cipta Kerja ini? Sebelumnya kita cari tahu dulu yuk pengertian Perpu. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kondisi yang genting dan memaksa disebut dengan Perpu. Jadi Perpu memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang dan dikeluarkan oleh Presiden pada kondisi yang darurat. Dasar hukum pembentukan Perpu yaitu Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945. Namun begitu, Perpu yang dibuat oleh Presiden juga harus dapat persetujuan dari DPR, sehingga Perpu juga bisa dicabut jika tidak mendapatkan persetujuan. Hadirnya Perpu Cipta Kerja ini adalah bentuk kepastian hukum dari pemerintah dalam menghadapi situasi ketidakpastian global. Kita tahu kita ini kelihatannya normal, tetapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Ini sebetulnya dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perpu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Tujuan utama dari penerbitan Perpu Cipta Kerja sendiri yaitu untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan mempermudah persyaratan investasi. Perpu Cipta Kerja ini juga fokus pada UMKM sebagai pembuka jalan dan juga sebagai perlindungan serta jaminan untuk para pelaku UMKM dan para pekerja. Perlindungan dan jaminan diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bagi mereka yang terkena dampak PHK akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Meskipun Perpu Cipta Kerja ini memberikan banyak manfaat baik kepada investor maupun pekerja, namun ada beberapa poin dari Perpu Cipta Kerja ini yang menjadi sorotan masyarakat. Pertama, penetapan upah minimum di kota dan kabupaten. Dalam pasal 88C, Perpu Cipta Kerja berbunyi, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota. Para buruh menginginkan kata dapat dihapus dan mengusulkan cukup gubernur saja yang menetapkan upah minimum. Kedua, penentuan formula perhitungan upah minimum. Pada pasal 88D dan 88F, buruh menolak perhitungan upah minimum dapat berbeda sewaktu-waktu dikarenakan faktor tertentu seperti peningkatan ekonomi, inflasi, dan faktor lainnya. Ketiga, pasal tentang outsourcing atau tenaga alih daya. Keempat, pasal tentang pesangon. Kelima, pasal tentang PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Keenam, pasal tentang PHK. Ketujuh, pasal tentang tenaga kerja asing. Kedelapan, pasal pengaturan waktu kerja. Kesembilan, mengenai bank tanah. Pastikan kamu mendapatkan informasi yang benar dari sumber terpercaya agar tetap objektif dalam penilaiannya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.